warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Wa qala aidan as-salatu mi'rajul mu'minin sadaqallahu al-azim amma ba'du. Kepada Ketua Takmir Masjid Baitul Ghafar beserta seluruh jajarannya yang kami hormati, kepada Bapak Kepala Desa Sukadadi beserta perangkatnya dari Kaur, Sekdes, Kadus dan RT yang saya hormati, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takdim kami, kepada Ketua BPD Bapak Didi yang saya hormati dan seluruh anggotanya yang kami hormati, dan juga kepada bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh yang kami hormati, aparatur pemerintah baik TNI ataupun Polri yang kami hormati, ibu-ibu yang kami hormati, Rismawati sing tangine rada-rada awan, Rismawati sing tangine rada gati jare wong Banten mah. Kepada seluruh yang hadir pada kesempatan ini, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, dan juga nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat Allah tersebut, alhamdulillah pada malam ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka, dan sekaligus bersilaturahmi di Masjid Baitul Ghafar, Dusun Sukodadi 2, Desa Sukadadi, dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara yang kita lakukan ini akan mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita mohonkan kehadirat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan atau mencurahkan rahmatnya kepada manusia yang mulia, manusia yang menjadi contoh teladan dalam kehidupan kita, baik itu dalam berumah tangga, bernegara, bermasyarakat, lebih-lebih dalam hal beribadah. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita konsisten atau istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga secara otomatis kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini Pak Ali Udin ini adalah guru saya ini. Mohon maaf ini Pak Ali ya. Karena saya tahun 86-89 masih di SMP Muhammadiyah dulu kan, masih papan sekolahannya kewis, masih zaman pengen. Pak Kaur juga itu sahabat saya itu kan,
Dulu Pak Didi masih di situ, Pak Ali belum jadi sekdes, masih jadi guru ngajar di kelas C Pak ya. Masih zamannya papan kayak kandang kambing dulu. Tapi sekarang Muhammadiyah sudah maju alhamdulillah. Dan banyak juga ini alhamdulillah. Dan pada kesempatan ini, karena ini Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW, tadi yang dibaca oleh sahabat saya Akhinal Kiram Bapak Gianto, tadi surat yaitu Bani Israel di ayat 1 sangat luar biasa. Kalimat yang pertama tadi, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Kalimat yang pertama, Subhana, Maha Suci Allah. Dalam ilmu tafsir, ketika di dalam Al-Quran memakai kalimat Subhana, itu kejadian yang sangat luar biasa, yang sangat menakjubkan, yang di luar logika manusia, yang tidak akan yaitu terpikir oleh logika manusia. Maka kejadian itu sangat luar biasa. Dan di situ ada kalimat asra bi abdihi. Dari subhanalladzi ada alladzi asra, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah kehendak Allah, keinginan Allah, bukan kehendak Rasulullah SAW. Karena di situ ada fi'il madi. Fi'il madi menunjukkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi abdihi, dengan seorang hambanya, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu hamba, diisrokan oleh Allah. Di mana kalimat di situ lailam, pada suatu malam. Kalimat ini sangat indah. Kenapa? Kalimatnya pakai lailam. Kalau fil lail dalam satu malam, kalau nisful lail separuh malam, kalau sulusul lail berarti sepertiga malam. Ini ditempuh oleh Rasulullah tidak sampai setengah malam dan tidak sepertiga malam. Sangat cepat kejadian ini. Maka di situ lailam minal masjidil haram, dimulai dari Masjidil Haram yaitu Makkatul Mukarramah, ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adanya di Palestina, namanya dulu Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa pernah menjadi arah kiblat kita umat muslim sebelum ada perintah ke Masjidil Haram. Sebelum datang kalimat fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram, hadapkan wajahmu ketika menghadap Allah ke Masjidil Haram, dulu ke Masjidil Aqsa Palestina. Maka kalau ibu-ibu sholawatan sering ada kalimat ya imamal qiblataini. Ada masjid namanya Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Masjid itu Pak terjadi sholat asar 2 kali. Sudah menghadap Masjidil Aqsa, datang perintah Rasul disuruh menghadap Masjidil Haram, maka langsung menghadap ke Masjidil Haram. Kalau kita di sini mustaqbilal kiblati, kalau yang haji atau umroh itu mustaqbilal ka'bati, karena sudah di depan Ka'bah. Ini sangat luar biasa perjalanan. Dan perjalanan itu jarak tempuhnya luar biasa Bapak-bapak. Ternyata dari Masjidil Haram Makkatul Mukarramah menuju Masjidil Aqsa itu perjalanannya jarak tempuhnya 1239 km. Itu bayangkan aja Pak, paling kesini ke Bandung aja 500. Ini sangat jauh. Itu perjalanan tidak sampai 1 malam. Maka dimulai dengan kalimat Subhana. Yang di situ alladzi barakna haulah, yang diberkahi sekelilingnya. Linuriyahu, untuk diperlihatkan kepada Nabi Muhammad min ayatina, sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Innahu, sesungguhnya Allah Sami'ul Basir, maha mendengar lagi maha melihat. Ini ada 2 kalimat Isra dan Mi'raj. Kita bahas tentang Isra. Isra itu perjalanan malam hari. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, ini Isra, boleh nyebutnya Isra. Mau pengajian ke Masjid Baitul Ghafar. Ini masjid luar biasa, disebut Baitul Ghafar, rumah yang penuh ampunan. Insya Allah yang masuk masjid ini akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin. Apalagi ini masjid ini bapak-bapak, ibu-ibu,
Ini masjid ini nanti dijadikan bangunan surga oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man bana masajidallah, banallahu baitan fil jannah." Siapa saja yang memakmurkan masjid-masjid Allah, maka Allah akan membangunkan satu rumah di surga. Amin Allahumma amin. Jadi masuk ke masjid, Pak. Walaupun bapak-bapak dekat masjid, nek orang tahu melebu masjid orang aku, Baitul Ghafar aku loh cedek masjid, kue cedek tau orang tahu melebu. Nah, makanya masuk masjid nih kita. Masjid ini luar biasa. Dan nanti Pak, kita ini bersama-sama, makanya tadi betul disampaikan oleh ketua panitia, perwakilan dan juga oleh Bapak Kepala Desa, kita ini silaturahmi karena kita pengennya bareng-bareng. Pak Kades saja masuk surga sendirian gak mau, ada ngobrol lagi sopo. Makanya bersama-sama. Makanya di Quran itu ada surat Az-Zumar. Zumar itu suratnya artinya rombongan. Rombongan. Di ayat 72 dijelaskan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan sebagian tanda dijelaskan, dan sebagian orang-orang yang beriman dan bertakwa mereka menuju surga jumaro, berbondong-bondong, hatta ja'uha wa futihat abwabuha, sampailah mereka di pintu surga. Wa qala lahum khajanatuha, berkata sang penjaga surga, salamun alaikum tibtum, selamat, bahagia, beruntung. Kita diucapkan selamat, fadkhuluha, masuk kamu semua, kholidin, selamanya. Nanti Pak Kades masuk surga, ajak-ajak Pak Kades, ya, semuanya diajak. Pak Kades, saya warganya ikut. Nanti malaikat mengatakan, mana ini Pak Kades Sukadadi masuk surga, diajak warganya. Fadkhuluha kholidin, aduh kuhu'nyin kata orang Lampung kan, melebu kabeh kan, disuruh semua kan. Maka ini luar biasa, maka ini silaturahmi kita sangat penting. Dan ini silaturahmi ini saya bangga dengan Pak Kades ini. Kegiatan seperti ini istiqomah. Memang dalam hadis Bukhari Muslim, man kana yu'minu billah, man sopo-sopo sinten mawon kana ono yasiwo yu'minu billah, iku iman kelawan Gusti Allah, wa bil yaumil akhir, lan iman kelawan dina kang akhir, fal yasil rahimah, moko becik nepuki ya sawen silaturahmi. Jadi orang yang beriman kepada Allah itu mempererat silaturahmi. Pada malam ini kita pun silaturahmi. Nah, kejadian itu makanya Isra itu perjalanan malam hari yang sangat jauh, sangat luar biasa. Dimulai dengan subhana. Mi'raj itu naiknya Nabi ke langit. Dari langit pertama, kedua, ketiga, ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa, sampai ke Arsy. Itu namanya Mi'raj. Dan Mi'raj itu Nabi itu perjalanan Isra dan Mi'raj itu kalau naik kendaraan yang sangat cepat, kuda, itu perjalanan bisa 1 bulan. Dari Masjidil Haram menuju Palestina 1 bulan siang dan malam berhenti dia, yaitu naik kuda yang sangat cepat. Belum lagi Mi'raj. Mi'raj itu naiknya ke langit. Sedangkan jarak langit pertama antara bumi ini, antariksa ini, itu ada diukur jaraknya sekitar 186.000 mil. Sedangkan 1 mil itu 1.600 km. Dan Rasulullah kenapa begitu cepat pakai kalimat subhanallah? Karena Rasul naik yang kendaraan yang namanya buruk. Tahu buruk, Bu? Kalau bapak-bapak tahu, ibu-ibu pakai rok katanya. Buruk itu binatang yang ada di surga, bukan ibu-ibu pakai rok. Naik buruk. Buruk itu asal katanya batkun. Batkun itu secepat kilat. Kecepatan Rasulullah naik kendaraan itu, kendaraan yang sangat luar biasa, makhluk Allah yang ada di surga. Buruk itu kecepatannya seperti cahaya. Kecepatan buruk itu sangat luar biasa karena per detik 300 km. Bayangin aja. Dulu masih zamannya yang masih komen aja naik kendaraan ngangkut sampai sobek semua kan. Yang ngangkut apalagi Rasulullah. Ternyata Rasul dibungkus oleh cahaya, perjalanan yang sangat luar biasa. Dan ini banyak orang-orang yang gak percaya, termasuk siapa? Abu Jahal. Begitu Rasul mengatakan, saya habis Isra dan Mi'raj naik ke langit ke-7, kata Abu Jahal, kamu gila.
kamu stres, nggak waras. Begitu itu ngomong, begitu ngomong dia ngomong orang gila nggak waras, Abu Bakar yang memberikan kesejukan. Kata Abu Bakar, wahai Abu Jahal, saya percaya Rasulullah Isra dan Mi'raj. Tidak sampai satu malam saya percaya. Maka pada waktu itu ketika turun ke bumi, yang pertama membenarkan Abu Bakar, maka disebut As-Siddiq. Nama aslinya Abu Quhafa. Tapi Abu Bakar di sini itu bapaknya perawan karena dia punya anak namanya Isa. Dia orang yang pertama membenarkan kejadian Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ketika kita berpikir, nah saya akan cerita nih. Cerita ini bapak-bapak, ibu-ibu, saya cerita ini mengandung keimanan. Ibu-ibu yakin nggak kalau seekor semut bisa berjalan balik lagi ke Jakarta ke sini? Yakin nggak ibu-ibu? Kalau di logika nggak mungkin. Kalau logika, saya akan cerita nih. Ada 2 ekor semut bercakap-cakap. Jere semut ireng, wahai dulur semut abang, engkau suatu saat kita akan keluar di Jakarta. Weh, jadi mau tak baik tadi. Jere semut abangku, itu mah bisa hari kehendak Allah kita bakal lunga. Akhirnya kata semut hitam, saya yakin tadi karena kekuatan keyakinan kita kepada Allah yang disampaikan Mak Kades juga ada Omikron, Bapak Kron, bebes hilang bebes. Dan karena COVID yang nggak ada yang dibawa ibunya Omikron, nanti Abikron lagi, nanti lagi nenek Kron lagi kan gitu. Ada aja kan gitu. Yang herannya ya itu benar kata Pak Kades tadi, kadang-kadang itu tiba-tiba udah mau Ramadan seperti ini karena Omikron akhirnya minyak mahal, ibu-ibu kasihan kan gitu. Pengaruhnya sama ibu-ibu minyak nggak ada kan, sampai semalam melihat antri di Gading, di Wiono, aduh kan gitu. Gara-gara Omikron kan gitu, bahaya ini kan gitu. Maka ketika semut itu bercakap-cakap, kata semut hitam, saya akan jalan-jalan ke Jakarta. Kata semut merah, nggak mungkin. Buktikan kalau kamu memang bisa jalan-jalan, kata semut merah. Kata semut hitam, bismillah saya yakin. Ternyata hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Tibalah saatnya musim rambutan. Ternyata rambutan dari Lampung dijual di pasar induk Jakarta, semut melu. Semut melu dibongkar di kananku, sudah dibongkar balik lagi ngikut lagi, cerita dia. Saya harus jalan-jalan. Enggak mungkin loh kamu berjalan, ya ini aku jalan kayak dibuang mati kan. Kalau jalan sendiri kena air kanyut, ternyata kehendak Allah ikut mobil. Musim rambutan dibongkar balik lagi ke Lampung, ternyata cerita habis jalan-jalan. Itu semut, karena kehendak Allah. Kalau kita berpikir ketika kita logika nggak mampu, ya kalau ragukan kadang-kadang tak ada logika. Tapi kalau sudah tidak ada logika, yaitu keimanan. Kemarin aja Pak, semut dari Cilegon ke sini, ke Pesawaran. Semut dari Cilegon. Itu kehendak Allah. Ada orang Cilegon saudaranya di Pesawaran. Dikasih tahu bahwa keluarganya sakit, datang ke sini. Rupanya semut itu Pak naik peci Pak, biasanya calonin gini rupanya pecinya kotor, masuk. Langsung berangkat naik mobil, ternyata ini semut masih di sini. Ketemu semut Pesawaran. Ya Ipa itu. Nah, yang Jawa. Jawa pakai semut ke. Siapa bilang nih Ahmad gitu. Ahmad pun Jawa ketemu semut Pesawaran. Siapa nih bilang nih? Jainal. Wah, Ahmad sama Jainal sekali. Ngobrol sekali kan. Ternyata semut aja bisa ikut ke peci, ini kehendak Allah. Makanya apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu contoh yang kejadiannya mungkin kita nggak terpikir. Ternyata semut aja dari Cilegon sampai ke sini gara-gara ikut peci. Itu arahnya kehendak Allah. Jadi kadang-kadang jangan berpikirnya, tapi kita yakinnya kepada Allah. Seperti tadi kan itu. Dan Isra dan Mi'raj ini sangat luar biasa kejadian ini. Maka di bulan ini Bu ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ibu-ibu sering hafal dan ini dipakai selawatan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ini doa yang dibaca Rasul ketika bulan Rajab. Karena bulan Rajab ini Allahumma barik lana, ya Allah berkahi bagi kami fi Rajab, di dalam bulan Rajab. Makanya dianjurkan melakukan kebaikan dengan baca Quran, puasa, sedekah, termasuk seperti ini. Ini melakukan kebaikan, berkahi kami di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Setelah itu apa? Wa balighna Ramadana, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Artinya kita tuh pengen sampai kepada bulan Ramadan. Kalau ibu-ibu gak sering selawatan itu, Allahumma barik lana, seperti ibu-ibu itu kan doanya sangat luar biasa. Karena doa itu Allahumma barik lana, ya Allah berkahi bagi kami, karena kita pengen berkah. Hidup itu bu semua pengen berkah. Kenapa? Berkah ini ziyadatul khair alal khair, kebaikan di atas kebaikan. Pak Kades datang ke sini kan pengen berkah, datang langkahnya 100 kebaikan. Apalagi pengajian, tapi separah aja muter-muter dewe, bukan cocok beli. Mentang-mentang parah kan, wes parah kita makan masjid muter dewe berada di dalam satu langkah 100 kebaikan. Ya, jangan kan gitu. Dan ini berkah, dan doa berkah itu selalu kita panjatkan. Ketika di dalam doa turun ada kalimat wa barik li fima a'tait, berkahi apa yang Engkau berikan kepada kami. Ketika kita habis sholat ada kalimat tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Kita minta semuanya ada keberkahan. Dan ketika bapak-bapak ibu-ibu makan pun sama. Allahumma barik lana fima rajabtana wa qina adzabannar. Ini doa makan. Doa makan ibu paling diudeni karena setan bapak-bapak ibu. Setan takut makan kalau sama doa makan. Karena ada orang kemana-mana takut, dia ngomong lagi, oke Medina apa dong? Bisa aku yakin, setan orang doyan demi orang dulit. Begitu lewat di tempat yang angker, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rajabtana wa qina adzabannar. Setannya kabur. Kata setan baru ini saya jadi setan mau dimakan manusia. Ternyata kabur. Yakin sudah Pak Kades tadi, yakin kepada Allah, setan kabur. Ya, setan orang doyan demi orang dulit. Allahumma barik lana kabur setan. Baru ini saya jadi setan mau dimakan manusia. Biasanya saya makan manusia, ini dimakan manusia kabur. Kalau doa itu berangkat tempat yang angker, udah lewat setan itu, udah. Pokoknya demi orang dulit, setan orang doyan, kan kabur dia. Dia sangat ketakutan. Ini manusia yang hebat. Manusia yang hebat baca doa itu bukan baca mana ayat kursi, udah kan gitu. Ternyata baca doa makan ini luar biasa. Maka pengen ada keberkahan di dalam hidup kita, dan kita pengen sampai kepada bulan Ramadan. Dan juga di dalam Isra dan Mi'raj ini ada oleh-oleh yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, langit yang kedua bertemu dengan Nabi Musa, langit ketiga bertemu dengan Nabi Isa, dan juga sampai langit keempat bertemu dengan Nabi Sulaiman, ada dengan Nabi Harun, yang keenam yaitu sampai ketujuh yaitu bertemu dengan Nabi Ibrahim. Para nabi bertemu dengan para nabi, dan malaikat Jibril mengantarkan Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu tempat yang sudah mentok. Malaikat Jibril tidak berani mengantarkan. Dan ini sangat luar biasa ketika Rasulullah masuk, yaitu di surga, di neraka, ternyata di singgasana Allah, istananya Allah sangat indah. Rasul terkagum-kagum. Ketika Rasul bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala di Arsy, maka Rasul mengucapkan ini yang jadi bacaan salat kita. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini ucapan. Karena salat kita itu Pak, ketika kita salat itu ada dialog antara Rasulullah seorang hamba dan juga yaitu dengan Allah Sang Khalik, Sang Pencipta. Jadi ketika Rasul bertemu dengan Allah, manusia yang langsung bertemu, Rasul mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. At-tahiyatul kehormatan, pertama kehormatan, mubarakatus keberkahan. Jadi benar kata Pak Kades biasa, karena ini sama-sama kita bersaudara. Kita diikat dengan persaudaraan. Dan ini yang pertama, kehormatan milik Allah.
Jadi kehormatan itu milik Allah. Kita orang menghormati silakan, tapi jangan kita ingin dihormati. Karena nanti kalau ingin dihormati nggak ada yang hormati, sakit hati. Kalau sudah sakit hati kata ibu-ibu sakit jatuh di sini. Ya hati-hati kan gitu. Biasa aja orang menghormati silakan, tapi kita jangan ingin dihormati. Benar kata Pak Kades tadi, kita sama-sama jamaah. Kecuali sudah di desa beda kan gitu. Jadi ini yang pertama. Yang kedua keberkahan, karena hidup kita pengen berkah. Berkah itu seperti saat ini. Kalau di rumah kita nonton TV santai, kata anak muda santuy, maka keberkahannya tidak ada. Tapi ketika kita hadir di sini, ada nilai silaturahmi, ada nilai memakmurkan masjid, ada nilai sodako, banyak sekali. Makanya ibu-ibu ada yang kalau yang paling banyak itu ibu-ibu kan gitu. Pak Kades, pengajian itu di mana-mana ibu-ibu kalah bapak-bapak. Yang paling banyak di mana-mana pengajian ibu-ibu. Seragam juga banyak ibu-ibu kan. Ya Bu ya. Yang bersyukur Bu, alhamdulillah dengan wasilah Rasulullah ibu-ibu bisa kerudungnya ganti-ganti. Saya melihat bapak-bapaknya pecinya itu aja. Kalau ibu-ibu bisa ganti-ganti. Ada yang warnanya merah, hijau, biru, macam-macam. Bapak-bapaknya pecinya sampai habis kayak gitu aja kan. Untung ya dimuliakan, sangat luar biasa kan gitu. Jadi ibu-ibu itu pengajian paling banyak. Dan yang sangat penting Bu, kadang-kadang ada orang pengajian di rumah aja sama aja ngedengerin, sama aja malah beda Bu. Karena ibu-ibu kadang, ibu-ibu sekalian hari ini pengajian, mari kita laksanakan, karena itu kewajiban. Itu kata yang di masjid. Cing rumah ya beda meneh. Saya juga kedengeran di rumah banyak cucian. Saya lagi kecapean, habis ini mau kondangan. Akhirnya jadi makan ngaji. Ya seperti itu pengajian itu maka kita itu keuntungan alamnya maka tetap datang Bu seperti ini. Pak Kades sudah menyempatkan, memang nikmat yang luar biasa kesempatan pada saat ini. Dan ketika Rasul mengatakan keberkahan milik Allah, thayyibatu, dan di situ sholawat juga milik Allah, rahmat dan segala kebaikan milik Allah. Alhamdulillah tadi saya bangga dengan sambutan Pak Kades tadi. Artinya kita bersinergi, bekerja sama. Tanpa dibantu oleh masyarakat tidak akan maju desa ini. Karena ada atasan, ada bawahan. Sebenarnya intinya supaya saling bersinergi, bekerja sama. Kalau ada atasan, nggak ada bawahan, kacau. Yakin Bu? Ibu-ibu melihat bapak-bapak ke atasan, nggak ada bawahan, kabur. Saya yakin. Perlu makanya. Perlu. Bawahan itu perlu. Begitupun atasan juga perlu Bu. Bayangin bapak-bapak ibu-ibu pakai bawahan, juga pakai atasan, bapak-bapak kabur pasti. Makanya kita perlu atasan bawahan itu bersinergi, bekerja sama. Tadi sama-sama, artinya dalam kebaikan itu kita bekerja sama. Kalau sudah bersinergi enak, seperti ini ada kebersamaan. Apalagi tadi kita di hadapan Allah yaitu sama. Kita itu di hadapan Allah sama karena di surat Al-Hujurat ayat 13 itu turun ayat itu namanya asbabun nuzul. Kalau ayat itu Pak namanya asbabun nuzul, kalau hadis namanya asbabul wurud. Itu hadis. Ada surat Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini ayat ini. Wahai sekalian manusia, aku ciptakan kamu laki-laki dan perempuan, dan aku jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya saling mengenal. Suku apapun, bangsa apapun sama di hadapan Allah. Tapi Allah mengingatkan dengan huruf tauhid, inna akramakum, sesungguhnya manusia yang mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Maka kita bagaimana berusaha bertakwa dengan meningkatkan amal ibadah. Jadi manusia itu di hadapan Allah sama. Ayat ini turunnya Pak, ibu-ibu dulu Bilal bin Rabah gara-garanya. Bilal bin Rabah itu seorang pembantu seorang budak. Tapi Bilal bin Rabah itu diperintah Rasul untuk
jadi muadzin di Masjidil Haram, bangsawan protes, Rasul, di sini banyak bangsawan, kenapa itu seorang budak yang harus azan? Orang-orang kaya, kami orang-orang kaya bisa, kenapa harus Bilal bin Rabah? Semua protes, pejabat protes, orang kaya protes, bangsawan protes, turunlah ayat itu. Ayat itu menjelaskan walaupun Bilal bin Rabah seorang budak hitam, tetapi dia orang yang takwa, maka diangkat oleh Allah derajatnya menjadi muadzin, yaitu di Masjidil Haram. Makanya ada lagu Roma Irama tentang takwa, bagaimana kita hidup. Yang miskin jangan bersedih, jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya oleh karena takwanya. Karena itu bertakwalah dalam hidup yang berada. Karena itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Itu kan Roma Irama mengingatkan kita. Roma, dan Roma Irama itu lagunya selalu menjadi tren ya, karena Roma Irama itu inspirasinya sangat luar biasa. Ada orang nyiramin kembang, melihat nenteng ceret, ternyata nenteng ceret lagunya yaitu begadang jangan begadang. Iya, nenteng ceret, begadang jangan, akhirnya begadang jangan begadang. Ada orang nebang pisang, diingetin sama Roma, jangan ditebang itu pisang orang, jangan ditebang itu. Jangan ditebang itu pisang orang, diingetin gitu. Jangan nggak boleh kita. Jangan pisang orang jangan ditebang kan gitu. Bahaya itu kan itu. Nanti itu makanya nggak barokah. Sebabnya kita hidup pengen barokah. Nah ini bagaimana kita Isra dan Mi'raj itu ketika Rasul kembali kepada menyampaikan itu, Allah menjawab dengan kalimat assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini jawaban Allah. Keselamatan atas kamu Nabi yang diberikan rahmat, diberikan barakah oleh Allah. Ketika Rasul diangkat demikian, Rasul tidak menjadi tersanjung. Rasul menjawab dengan kalimat assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan atas kami para nabi dan para rasul dan atas hamba-hambamu yang soleh. Rasul tidak menyebutkan orang Madinah, Rasul tidak menyebutkan orang Mekah, Rasul tidak menyebutkan bangsa Arab, tetapi Rasul mengucapkan wa ala ibadillahi sholihin. Karena ketika Rasul datang itu, makanya assalamualaikum itu kepada para nabi dan rasul. Nabi itu Pak jumlahnya 124.000 nabi. Yang wajib diketahui oleh kita cuma 25. Rasul itu jumlahnya 313. Tapi yang wajib diketahui cuma 25. Yang kita hafal dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sampai Nabi Muhammad SAW itu nabi dan rasul. Maka di Baitul Maqdis Rasul pernah menjadi imam 124.000 nabi di Baitul Maqdis. Maka Rasul mengucapkan kepada kami dan kepada hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Ketika mendengar ini, dialog ini, malaikat Jibril mendengar dari Sidratul Muntaha langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu apa? Kata malaikat Jibril, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah berikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim, sebagaimana kamu memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad, berkahi kepada Nabi Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim, sebagaimana engkau memberkahi kepada Nabi Ibrahim. Fil alamina, di alam ini, innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau yang kami puji dan engkau yang mempunyai keagungan. Maka sholat itu sebenarnya dialog tadinya antara Allah dan Rasulullah dan didengar oleh malaikat yang sekarang menjadi bacaan kita. Maka kita bagaimana menjaga sholat kita? Jangan sholat pacul. Ngerti sholat pacul? Sing papat ucul. Sholatnya maghrib toh. Itu namanya sholat pacul kan gitu. Iya.
sholatnya cuma maghrib aja, itu namanya sholat pacul. Bagaimana menjaga sholat kita? Dan alhamdulillah di sini kan ada taklim. Perlu bapak-bapak, ibu-ibu, sholat itu harus ada ilmunya. Karena dalam kitab Jubat, wa kullu man ya'malu bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramal tanpa didasari ilmu, a'maluhu, seluruh amalnya mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Satu contoh siapa? Ada sahabat Nabi namanya Khalid bin Rafi. Dia sholat di depan Rasul. Begitu mendekati Rasul, kamu sudah sholat? Sudah ya Rasul? Belum. Suruh sholat lagi. Suruh sholat lagi. Begitu sholat selesai, datang lagi kata Rasul, sholat lagi sampai 3 kali. Sahabat namanya Khalid bin Rafi. Ternyata sholatnya enggak tumanina. Sholatnya bacaannya terburu-buru. Nah, ibu-ibu walaupun mau kondangan, santuy aja bu, boles bacanya. Ya boles aja bu, mau kondangan bapak-bapak. Jangan nanti sholatnya Rabbi fil walam wajibun itu doa itu bu. Ketika kita sholat itu usahakan duduk di antara dua sujud. Rabbi firli, ya Allah ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wajburni, cukupkan segala kekuranganku, semuanya diberikan kecukupan. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzuqni, berikan aku rezeki. Wahdini, berikan aku petunjuk. Wa'afini, sehatkan aku. Wa'fani, hapuskan seluruh kesalahanku. Itu di dalam sholat bu, doa kita semua. Minta diampuni. Siapa yang manusia yang tidak diampuni? Semua pengen diampuni. Maka kita bagaimana bu dalam sholat kita bacanya dengan jangan terburu-buru. Sama aja ibu minta tolong sama Pak Kades, saya minta tolong ini kalau dulu ngomong nih Pak Kades. Ibu aja minta tolong aja dari benar pasti minta cabai. Nah, Mbak, aku jalur lompot telung biji, aku pengen ambil orang sambal orang pengen ngomong ngopok biji kan benar. Kalau ngomongnya bagus, Mbak, amin. Kun jalur lompot telu, apa nyambel? Oh iya neng, pasti. Tapi kalau ngomongnya cepet-cepet kayak gitu, itu sama aja dengan sholat kita. Makanya bagaimana? Memang kalau kita mau sholat itu bapak-bapak, ibu-ibu, ketika sholat itu luar biasa. Kita nih sholat. Dalam kitab Durrun Nasim, idza kabarat sholatil abdi, ketika seorang hamba bertakbir Allahu Akbar, takbir yang pertama. Dalam sholat itu ada takbir disebut takbiratul ihram hukumnya wajib, ada disebut takbir intiqal hukumnya sunnah. Jadi walaupun sama-sama kalimatnya Allahu Akbar, tapi beda hukum. Kalau yang pertama Allahu Akbar disebut takbiratul ihram hukumnya wajib. Kalau yang lainnya disebut takbir intiqal, pergantian rukun. Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, itu namanya takbir intiqal. Ada di dalam sholat. Dan ini perlu kita sama-sama mengetahui bagaimana di dalam sholat, supaya ada juga kan sholat umpamanya tidak tahu rukunnya, banyak bergerak kan gitu. Ibu-ibu lagi sholat terakhir kan, ketika sholat ada orang assalamualaikum, ibu-ibu ada tamu saudaranya assalamualaikum, waalaikumsalam, isi Allah sholat, ya batal, sholatnya batal. Atau ibu-ibu nih dalam sholat itu pun satu rukun 3 kali lebih dari gerakan itu batal. Hukumnya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Batal itu. Sholatnya enggak tahu dia kan, enggak kerasa kan batal. Atau hal-hal yang membatalkan perlu tahu. Ibu-ibu lagi sholat terakhir, lagi tahiyatul, tiba-tiba datang tikus, tainya pluk jatuh, sholatnya batal, wudunya tidak batal. Makanya perlu diketahui dalam fikih itu sholatnya batal, wudunya tidak batal. Sholat lagi bu. Kenapa? Ketika ada hal-hal yang membatalkan, bisa dengan ucapan ibu-ibu lagi sholat astagfirullahaladzim, ya tetap kan gitu. Sholat bahaya, karena ada orang sholat nggak tahu ilmunya batal kabeh. Ada 3 orang, namanya Kobe, namanya Muksid, ya. Yang satu namanya Dradi. Si Muksid sholat berbaris nih bu. Begitu sholat berbaris kan gitu. Ada tikus jatuh pluk. Kata si Kobe, tikus jadi tenang ya. Ngomong ini bu, tikus. Yang satunya yang namanya Dradi, kata Dradi, sholat kok ngomong batal itu. Kata si untung aku menemuai. Iya Muksid ini batal kan?
meneng wae ngomong kan. Kan enggak tahu ilmunya, berhati-hati kan gitu. Sama aja orang sholat kan. Kita tahu hukum yang sunnah, asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang tanya, Pak, kalau ini nggak ada, ya itu kan angkat sunnah, bukan gerak-gerak ini, mohon maaf kan gitu. Dalam kitab Jumat disuruh menggerakkan sekali, digerakkan cuma begini. Kalau yang gini-gini kan kerok lagi kan gitu. Terus kalau ini yang nggak ada, ya nggak perlu diganti shape gitu ya. Nggak perlu begitu. Ini yang nggak ada, asyhadu an la ilaha illallah. Mantap. Yang nggak perlu juga dikasih begini. Supaya mantap, enggak lah salat itu. Harus tahu rukun mana sunnahnya. Dan enggak semua bacaan dalam sholat itu sunnah atau wajib. Contohnya ibu-ibu nih kan, bapak-bapak sholat. Ada orang baru belajar, Pak, saya baru belajar sholat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi angel. Bersama dia angel. Enggak bisa, boleh kata saya subhanallah. Boleh, ataupun diem aja. Yang penting belajar. Walaupun diem aja, karena yang wajib itu sujudnya, bukan bacaannya. Ruku aja yang wajib rukunya. Menang wae ya sah. Yang penting tumanina, diam aja kita sujud. Gak apa-apa kan itu. Itu sah, yang penting belajar. Jangan sampai Allah kan ngerti, nek aku ora iso. Allah juga ngerti nek aku goblok. Ya perlu belajar, minimal baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 3 kali. Jangan subhan. Ngomong subhan opo aku sih celuk-celuk. Subhan. Enggak boleh subhanallah. Nah, ini dalam sholat perlu kita mengetahui kan gitu. Karena apa? Ya sholat ini ibadah yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau puasa datang bulan Ramadan diwahyukan melalui malaikat Jibril, haji diwahyukan, termasuk zakat, tetapi sholat Rasulullah dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak bisa ditinggalkan. Maka ada sholat jamaah, ada sholat qashar, dan ada yang namanya rukhsah. Karena kadang-kadang orang memahami itu di Quran ketika orang wudu, yaitu disuruh membasuh kedua tangannya buntung, ya tetap ininya aja. Karena ada yang harus nggak sah, ya tetap ada yang namanya rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Karena yang namanya al-hukmu ya dulu ala ilatin. Hukum itu ditentukan dengan kondisional, dengan kondisi. Menyolatkan, memandikan mayit fardu kifayah, nek mayit teh, nek ora nek mayit teh ya ora sengaja sih. Memandikan, menguburkan, ya nek mayit teh. Itu fardu kifayah. Kalau mayitnya enggak ada, tenggelam enggak ditemukan, yang wajib cuma satu, menyolatkan. Itu tidak bisa ditinggalkan. Termasuk ada sholat gaib. Kita punya saudara di Jakarta, dimakamkan di sana, kita boleh di sini dengan sholat gaib. Yang tidak bisa ditinggalkan adalah masalah sholat. Termasuk kita ketika perjalanan itu kita ada sholat jamaah, ada sholat qashar, ada jamaah qashar. Karena kadang-kadang mohon maaf, ada orang yang tahu teori, prakteknya nggak tahu. Saya sering ke Jawa di kapal itu orang diajak, ayo Pak sholat jamaah. Saya hitung jamaah nih Pak. Ternyata dia sholatnya jamaah qashar. Beda itu. Kalau sholat jamaah itu Pak tidak mengurangi rakaat, umpamanya duhur ke asar, berarti jamaah takhir. Sholatnya itu tetap 8 Pak. Karena niatnya juga beda. Niat saya sholat duhur dijamak dengan asar sebagai imam atau sendiri karena Allah. Itu namanya jamaah atau jamaah takhir. Niat saya sholat asar dijamak dengan duhur, yaitu karena Allah. Udah, salam berdiri lagi. Itu jamaah, tidak mengurangi rakaat. Ada orang ngajak sholat jamaah, dia ternyata jamaah qashar. Kalimatnya juga harus, yaitu qashar majmu'an, diringkes. Qashar itu diringkes 4 jadi 2. Kalau sholatnya 2 rakaat, duhurnya jadi 2, asarnya jadi 2, itu namanya jamaah qashar. Jadi qashar majmu'an. Karena banyak, saya tetap 8. Dan saya sering tanya sama kiai, lebih utama sholat jamaah daripada jamaah qashar. Nah jamaah tetap, yaitu 17 rakaat 1 hari 1 malam. Kalau jamaah qashar diringkes, dikorupsi. Maksudnya sholatnya dikorupsi. Wong papat dihitung-hitung kan. Nah, yang nggak bisa dijamaah atau nggak bisa di qashar, sholat itu sholat maghrib. Orang iso itu bingung. Telu masa sih setengah sholatnya. Nggak bisa itu. Kalau ada orang sholat maghrib Pak gimana? Ini jamaah qashar, yang di qasharnya adalah sholat isya-nya bisa. Kalau mau melakukan jamaah qashar. Tapi kalau maghrib nggak bisa di qashar, sholat maghrib 3 rakaat 1,5, priwe kan bingung kan?
Makanya ada yang boleh dijamak, ada yang yaitu dikosor. Ini dalam sholat, dan ini ada syaratnya. Saya pernah ketemu teman dari saya lupa, ketemu di Wiono, kondangan. Begitu kondangan, saya cek sholat asar, Pak, saya sholat di jamak. Loh, Bapak mau kemana? Saya mau ke Dondong, habis ini nyopik lagi. Masa ya sekolah Wiono ke Dondong di jamak? Sarannya Pak 80 km kata saya. Karena nggak tahu-tahunya perjalanan. Ada yang lebih aneh lagi. Mau ke Jakarta dari rumah sudah sholat jamaknya nggak boleh, orang belum perjalanan. Itu kan sholat perjalanan. Dari rumah sholat duhur di jamak sampai asar. Yang nggak boleh karena masih di rumah. Itu kan khusus sholat perjalanan. Dan banyak ilmu di dalam sholat kita. Intinya bagaimana kita menjaga sholat kita, karena Rasul bersabda dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama, faman aqomaha, sinten mawon atau siapa saja yang mendirikan sholat, faqad aqomadin, dia telah mendirikan agama. Waman tarokaha, siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamaddin, maka dia telah merobohkan agamanya sendiri. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga sholat kita, sholat 5 waktu. Usahakan kita berjamaah. Ibu-ibu berjamaah boleh di masjid, kalaupun habis berjamaah pulang. Ada yang tanya, Pak, boleh nggak berjamaah bermasjid? Boleh, tapi habis selesai langsung pulang. Karena di Mekah juga ada yang namanya Masjid Nabawi, itu pintunya ada disebut babun nisa, pintu untuk wanita. Boleh kalau mau ngejar berjamaah. Sebenarnya kalau wanita lebih utama sholatnya di rumah. Tapi kalau di rumah sendirian, di masjid boleh berjamaah, mengejar berjamaahnya. Setelah itu pulang, karena ada kewajiban menjaga, yaitu keluarga yang menjaga harta suaminya. Ini sangat penting bagaimana kita menjaga sholat. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan yaitu rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, sebelum saya akhiri, kita salawatan sebentar, Bu. Tinggal ikuti. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Irfan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repot jadi pejabat, sholat sering telat, apa meneh waktune rapat, sholat sering kelewat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repot jadi petani, sholat sering lali, apa meneh waktune tandur, sholat diundur-undur. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Repot jadi pedagang, sholat arang-arang, apa meneh waktune laris, urung sholat ngakune uwis. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terima kasih. Mudah-mudahan
kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bisa menjaga sholat 5 waktu kita, karena di hari kiamat amal yang akan diperiksa adalah tentang sholat kita. Mudah-mudahan sesibuk apapun kita, secapek apapun badan, sebanyak apapun masalah, dan sesempit apapun waktu, kita tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Amin Allahumma amin. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Ada ikan sepat di air tawar, ada berkat yang mau keluar. Ya mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah wa ala kunyatin sholih wa liridho ilahi ta'ala.